ada sebuah lagu rohani lama yang sangat fenomenal, sangat terkenal, dan sangat memberkati banyak orang. Lagu ini dinyanyikan bahkan sampai ke seluruh dunia dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Ini lagunya. Blessed Assurance, atau kita kenal dengan Ku Berbahagia. Banyak di antara kita pasti tahu lagu ini, bahkan sering kita nyanyikan, dan juga banyak orang mengcover lagu ini di media sosial, terlebih di YouTube. Ku Berbahagia. Ada hal yang menarik dari lagu ini, selain memiliki makna teologis yang mendalam, yaitu mengenai pengarang lagu ini adalah seorang wanita yang buta. Namanya Fanny Jane Crosby, atau biasa dikenal dengan Fanny J. Crosby. Fanny J. Crosby adalah seorang penulis syair lagu rohani, dan ada lebih dari 8.000 syair lagu rohani yang sudah ditulis oleh Fanny J. Crosby semasa hidupnya. Fanny J. Crosby lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1820. Dia lahir dengan orang tua miskin, John dan Mercy Crosby. Dan ketika dia lahir, Fanny lahir sebagai bayi perempuan yang normal. Pada waktu dia masih berumur 6 minggu, dia menderita infeksi di matanya. Lalu karena dokter yang biasa mengobati keluarganya sedang pergi ke luar kota, mereka meminta kepada seorang yang mengaku sebagai dokter di daerah itu untuk mengobatinya. Tetapi ternyata setelah diobati, hasilnya justru semakin mengerikan, yaitu kedua mata Fanny yang harusnya sembuh dan yang masih bayi itu menjadi buta total. Dan ketika melihat hal itu, kedua orang tua Fanny, mereka sangat merasa sedih sekali. Dan kesedihan mereka bertambah lagi karena beberapa bulan kemudian, kurang lebih mungkin 6 bulan, kemudian ayahnya Fanny harus meninggal dunia. Dan untuk menghidupi keluarganya, ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Fanny yang buta dan masih kecil dititipkan kepada neneknya. Dengan sabar, sang nenek mendidik Fanny, mengajarkan cara berdoa dan juga membacakan ayat-ayat Alkitab karena mata Fanny yang saat itu mengalami kebutaan.
Dia tidak dapat bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak yang sebayanya. Ada sebuah pemilik rumah Crosby juga memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan Fanny. Ada seorang ibu, Hawley, membantu Fanny untuk menghafal ayat Alkitab, dan gadis yang muda ini sering belajar 5 pasal setiap minggunya. Dia tahu kitab-kitab Taurat, kitab Injil, bahkan Amsal, Kidung Agung, dan beberapa inti kitab Mazmur. Dia membentuk daya ingat yang sering membuat teman-temannya heran. Tetapi justru Fanny percaya bahwa dia tidak berbeda dari teman-teman yang lain. Dan kebutaannya benar-benar telah membuat Fanny untuk lebih membangun daya ingatnya dan daya konsentrasinya. Kebutaan tidak pernah membuat Fanny mengasihani diri sendiri, dan dia tidak memandang kebutaan sebagai sesuatu yang mengerikan atau menghalangi dia untuk berkarya. Kemampuannya menghafal ayat Alkitab itu juga justru membuat Fanny dia bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan tema dan kata-kata yang indah untuk menuliskan syair lagu-lagu rohani. Bahkan ketika dia berumur 8 tahun, Fanny sudah bisa membuat puisi yang baik dengan kata-kata yang sangat indah. Satu juga yang hebat dari seorang Fanny yaitu dia tidak pernah merasa sedih meskipun dia mengalami mata yang buta. Saat mendekati ulang tahunnya yang ke-15, Fanny mendapat satu berita yang sangat menggembirakan, yaitu ibunya berhasil mengumpulkan biaya untuk menyekolahkan, dan pada usia 15 tahun Fanny mendaftar di salah satu sekolah, yaitu di New York Institute for the Blind, atau sekarang New York Institute untuk Pendidikan Khusus. Dia tinggal di sana selama 7 tahun, dan selama waktu itu ia belajar bermain piano, ia belajar bermain gitar dan bernyanyi. Dan pada tahun 1843 ia bergabung dengan sebuah kelompok pelobi di Washington DC, dan dia membangun dan mendukung satu pendidikan untuk orang buta. Dari tahun 1847 sampai 1858, Fanny bergabung dengan fakultas di sekolah New York, mengajar bahasa Inggris di sana, dan juga dia mengajar sejarah. Bahkan pada umur yang ke-23, dia mendapat kesempatan menjadi wanita pertama yang diizinkan berpidato di depan Kongres Amerika di kota Washington DC. Di sana Fanny melantunkan beberapa puisi tentang kasih dari Sang Juru Selamat. Para pemimpin Amerika sangat tersentuh dengan puisi-puisi Fanny. Dan sejak saat itu dia banyak berteman dengan para pemimpin negara. Dia juga berteman juga termasuk dengan beberapa presiden Amerika. Satu hal mengenai Fanny, yaitu mengenai pertobatannya. Pertobatannya yang sungguh-sungguh ketika dia justru berumur 31 tahun, ketika dia sedang mengikuti salah satu kebaktian kebangunan rohani yang dia hadiri. Kemudian Fanny menikah dengan seorang musisi juga, Alexander Van Alstyne, seorang musisi buta yang sesama juga guru pada tahun 1858. Dan mereka punya satu putri, yaitu Frances, tetapi meninggal saat masih bayi. Dan suaminya juga meninggal pada tanggal 19 Juli tahun 1902, Alexander Van Alstyne. Fanny, ketika dia berumur 40, Fanny belum menciptakan syair lagu untuk nyanyian-nyanyian Kristen, tetapi dia sudah menjadi seorang pencipta puisi yang sangat terkenal. Kemudian melalui seorang pendeta dari Dutch Reform, Fanny dipertemukan dengan William Bradbury, seorang komposer lagu yang terkenal. William sudah mendengar tentang Fanny dan ingin bertemu dengannya. Kemudian William meminta Fanny untuk menulis syair puisi untuk lagu Kristen. Akhirnya pada tahun 1864, saat Fanny berumur 44 tahun, dia menciptakan syair puisi untuk lagu Kristennya yang pertama kali. Sejak saat itu Fanny Crosby dikontrak oleh penerbit buku Bigelow and Main di New York, dan dia diberi tugas untuk menulis 3 buah syair untuk lagu rohani setiap minggu.
Dan syair-syairnya itu kemudian diterbitkan dalam buku untuk pengajaran sekolah minggu. Dan penerbit buku itu memiliki sekitar koleksi ada 5.900 syair rohani dari Fanny Jack Crosby sendiri. Mereka memberikannya tunjangan finansial untuk kehidupan Fanny sampai akhir hidupnya. Hingga meninggalnya, Fanny telah menulis lebih dari 8.000 syair untuk lagu rohani. Namun Fanny tidak selalu mencantumkan namanya sebagai pengarang syair yang dia buat. Fanny memakai tidak kurang lebih mungkin dari 200 nama samaran. Dia tidak mau dikenal sebagai pengarang dari begitu banyak lagu rohani. Sungguh luar biasa karya dari Fanny Jack Crosby. Dia merupakan seorang penulis syair terbanyak yang pernah ada. Kebutaannya membawa berkat yang luar biasa bagi umat manusia. Sampai sekarang pun, syair-syair lagu rohani Fanny Jack Crosby masih dinyanyikan di mana-mana oleh berjuta-juta orang percaya di seluruh dunia dan juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Salah satu syair lagu karangan Fanny Jack Crosby yang terkenal adalah Blessed Assurance, atau yang kita kenal dengan Ku Berbahagia dalam terjemahan bahasa Indonesia. Penciptaan syair lagu ini memiliki kisah yang sangat unik. Fanny Crosby memiliki banyak sahabat pada waktu itu, dan salah satunya adalah Nyonya P.B. Knapp. P.B. Knapp ini adalah seorang yang kaya raya dan pandai bermain organ. Dia juga senang menciptakan melodi untuk lagu-lagu rohani. Pada tahun 1873, saat Fanny berumur 53 tahun, dan pada saat itu P.B. Knapp datang ke rumahnya, ke rumah Fanny Crosby. Kemudian dia berkata, "Tante Fanny, saya baru saja menciptakan melodi untuk lagu rohani. Coba dengarkan ya, saya akan memainkannya." Lalu PB duduk di depan piano dan mulai memainkan melodi lagu ciptaannya. Dan Fanny Crosby, menurut kesaksian dia sendiri, dia tidak pernah mengarang syair lagu itu tanpa dia harus berdoa terlebih dahulu. Jadi ada kemungkinan ketika PB sedang memainkan piano dan Fanny dia berlutut dan berdoa untuk meminta syair-syair yang daripada Tuhan. Dan kemudian PB melanjutkan memainkan melodi, dan melodi yang dia ciptakan sambil kedua kali, kemudian ketiga kali dia memainkannya sambil menoleh kepada Tante Fanny dan dia berkata, "Tante Fanny, apa yang dikatakan oleh not-not yang saya mainkan tadi?" Pada saat itu juga Fanny Jane Crosby berkata, "Blessed Assurance, Jesus is mine." Dalam terjemahan kita bahasa Indonesia, lagu ini diterjemahkan dengan "Ku berbahagia, yakin, teguh." Dalam waktu yang tidak lebih dari 5 menit, keseluruhan syair lagu itu yang terdiri dari 3 bait selesai dikarang oleh Fanny. Syair lagu yang luar biasa dan dengan melodi yang pas, yang tepat, yang dijadikan, maka lagu ini menjadi nyanyian rohani yang disukai dan memberkati banyak orang percaya di seluruh dunia. Lebih dari 100 tahun, ada banyak syair lagu rohani karangan Fanny Jack Crosby yang masih terus disenandungkan oleh orang-orang percaya sampai saat ini. Melalui kebutaannya, Fanny Crosby bisa memunculkan kemampuannya yang luar biasa dalam mengarang syair lagu Kristen. Tuhan merancangkan hal yang terindah bagi Fanny yang mengalami kebutaan total sejak usianya 6 minggu itu. Karena itu Fanny Jack Crosby dikenal di Amerika dengan Queen of Gospel Songwriter. Dan kemudian Fanny meninggal di Bridgeport, Connecticut pada 12 Februari 1915 pada usia yang ke-94 tahun. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap berkarya, menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.